Halo YouTube, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, terima kasih banyak yang sudah klik videoku ini ya. Terima kasih juga teman-teman yang sudah subscribe dan yang baru pertama kali melihat aku di channel ini ya. Aku Siska, membahas tentang kisah-kisah inspirasi di dunia dan juga tentang buku-buku yang bagus. Kiranya teman-teman bisa support aku untuk subscribe ya. Teman-teman, stres yang berkepanjangan itu bisa mengakibatkan depresi, dan depresi ini sendiri dapat disebabkan dan dipengaruhi oleh berbagai macam faktor teman-teman. Di antaranya mungkin ya, kegagalan rumah tangga, perceraian, kemudian putus cinta, pekerjaan yang tidak berhasil, kemudian pendidikan juga yang tidak berhasil teman-teman. Namun ada berbagai macam cara orang untuk bisa tetap bertahan teman-teman, dan bertahannya itu ada yang memakai proses panjang atau bahkan mereka juga yang sudah hampir putus asa. Nah teman-teman, hari ini saya mau menceritakan seorang penyanyi asal Inggris ya teman-teman, yang dia mengalami kegagalan rumah tangga, tetapi hebatnya dia bisa bertahan dan menjalani segala sesuatunya dengan ikhlas. Yuk teman-teman, kita ikuti kisahnya dia. Adele Laurie Blue Atkins teman-teman, dia merupakan seorang penyanyi dan penulis lagu asal Inggris teman-teman. Dia lahir di London teman-teman ya, di tanggal 5 Mei 1988. Jadi Mei tahun ini dia berusia 32 tahun, dengan seorang ibu yang bernama Penny Atkins, lalu ayahnya yang bernama Mark Advance. Masa kecil dari Adele ini teman-teman ya, jauh dari kata bahagia. Ya, dia hidup sangat kekurangan ya teman-teman ya. Pada saat ibunya mengandung Adele, ibunya ini teman-teman merupakan seorang mahasiswi fakultas seni ya teman-teman. Tetapi pada saat dia mengandung Adele ini, dia memutuskan untuk keluar dari kuliahnya dan membesarkan Adele teman-teman. Dan di usia Adele 3 tahun ya, orang tuanya bercerai teman-teman, dan ayahnya ini merupakan alkoholik ya teman-teman, sangat suka mabuk-mabukan. Mungkin inilah alasan daripada ibunya bercerai dari ayahnya. Nah teman-teman, di usia dia 3 tahun Adele ini bersama tinggal dengan ibunya di kondisi rumah susun yang sangat kumuh di Inggris bagian utara teman-teman. Ya, ibunya berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, dan Adele ini adalah seorang anak tunggal, dia tidak memiliki saudara. Pada saat Adele berusia 4 tahun teman-teman, dia sangat suka mendengarkan musik pop rock dan jazz ya teman-teman. Bahkan dia pada saat itu ya mengidolakan salah seorang penyanyi jazz Amerika Serikat, yaitu teman-teman Etta James, dan dia juga sangat suka juga dengan anggota girl band musik ya di Amerika ya teman-teman, yaitu Spice Girl. Dia sangat suka di usia 4 tahun teman-teman. Pada umumnya kan 4 tahun belum bisa ya mendengarkan atau memilih musik yang bagus, tapi dia sudah sangat suka pada saat itu dengan musik-musik yang seperti itu. Nah teman-teman, tetapi kecintaannya terhadap musik di sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah pertama, Adele ini tidak begitu suka dengan pelajaran akademiknya ya teman-teman ya. Dia tidak suka dengan pelajaran membaca, sehingga ini membuat ibunya menjadi sedikit agak khawatir. Sehingga memasuki sekolah menengah atasnya, Adele ini teman-teman didaftarkan oleh ibunya di The Brit School Performing Arts and Technology teman-teman. Ini merupakan sekolah yang keseluruhan biaya siswa-siswanya ditanggung oleh pemerintahan Inggris teman-teman. Jadi anak-anak yang dapat masuk ke sekolah ini adalah anak-anak yang mendapatkan beasiswa dan juga memiliki bakat seni yang luar biasa. Dan ketika ibunya mendaftarkan Adele ke sekolah ini, bersyukur Adele diterima teman-teman.
Di tahun 2006, Adele ini teman-teman menyelesaikan sekolah menengah atasnya di Brit School ya teman-teman, dan kecintaannya terhadap seni musik ini sangat luar biasa teman-teman. Dia terus setiap hari menciptakan lagu-lagu yang sangat dia suka ya teman-teman, dan ini dia unggah ya ke dalam suatu media sosial majalah di Inggris ya teman-teman, yaitu magazine.com dan MySpace. Nah, di awal karena dia mengunggah di media sosial ini, begitu banyak orang yang mengagumi suaranya teman-teman, karena dia memiliki suara auto ya yang sangat custom, sampai pada akhirnya teman-teman, yaitu suatu label rekaman yaitu XL Recordings melihat ya penampilan pengcoveran lagu yang dibuat Adele yang diunggah ke media sosialnya, dan mereka sangat suka teman-teman. Dan pada akhirnya teman-teman, XL Recording dan September Management teman-teman ya meng-hire Adele untuk menjadi penyanyi di studio rekaman mereka. Karir profesional daripada Adele ini teman-teman dimulai di tahun 2006, yang pada saat itu ada seorang penyanyi asal Inggris yang sudah terkenal yaitu Jack Peanut teman-teman. Dialah yang meng-hire ya Adele untuk bisa bergabung di dalam single lagunya, dan di situ Adele berduet dengan Jack Peanut ini teman-teman. Dan teman-teman, di tahun 2007 Adele ini merilis single pertamanya teman-teman ya dengan lagunya yang berjudul Hometown Glory. Nah, Hometown Glory ini teman-teman merupakan lagu ciptaan dia sendiri. Pada tahun 2008 teman-teman, Adele merilis album pertamanya ya teman-teman, dengan judul albumnya yaitu 19. Kurang lebih ada 12 lagu di dalam album ini, dan satu di antaranya yaitu Hometown Glory, lagu yang diciptakan oleh Adele sendiri. Nah teman-teman, album pertamanya ini sangat meraih kesuksesan dan sangat diterima di warga Amerika Inggris ya teman-teman. Dan pada tahun 2009 ya teman-teman, lagu daripada Adele ini mendapatkan puncak tertinggi teratas di tangga lagu Billboard Hot 100 teman-teman. Bahkan di tahun 2009 ya, penghargaan Grammy Award teman-teman ini juga merupakan penghargaan yang didapatkan oleh Mariah Carey dan juga BTS. Dan pada saat itu tidak tanggung-tanggung teman-teman, Adele itu mendapatkan dua penghargaan sekaligus. Yang pertama yaitu Best Female Vocal Pop Terbaik dan juga Best New Artist. Teman-teman, dari tahun 2007 sampai dengan 2019 kurang lebih Adele ini ya menghasilkan karya 3 album, lalu 2 album mini, dan kurang lebih single lagu yang terbaik yang dia hasilkan yaitu ada sekitar 15 single lagu teman-teman. Di antaranya Someone Like You, Don't You Remember, Hello gitu ya. Teman-teman bisa komen di bawah kira-kira teman-teman suka lagu Adele yang mana. Dan teman-teman, di tahun 2013 Adele ini juga mendapatkan penghargaan dari Ratu Elizabeth II ya teman-teman, karena jasanya teman-teman ya yang sangat baik, sangat bagus di dunia musik Inggris teman-teman. Dan sampai dengan tahun 2020 dia kurang lebih mendapatkan 100 trofi atau 100 penghargaan yang sangat baik teman-teman di dalam jasa dia dalam dunia musik. Nah, teman-teman, sekarang kita membahas tentang kisah asmara Adele ya, teman-teman. Adele ini, teman-teman, di tahun 2011 ya berpacaran dengan Simon Konecki ya, teman-teman. Simon ini merupakan seorang pebisnis yang memiliki perusahaan air minum kemasan. Di Oktober 2012, Adele melahirkan anak pertama mereka yang mereka beri nama Angelo ya teman-teman. Ini adalah anak laki-laki. Dan teman-teman, barulah di Desember 2016 Adele dan Simon ini ya meresmikan pernikahan mereka. Dan sangat disayangkan teman-teman ya, di April
2019 pada akhirnya Adele menggugat cerai Simon ini ya teman-teman, karena katanya sering tidak bertemu ya dengan karena usahanya si suaminya ini di Inggris, lalu Adele ini di Amerika. Jadi mereka kurang komunikasi pada saat itu teman-teman, dan pada akhirnya Adele menggugat cerai Simon teman-teman. Pada saat itu Angelo sudah anak mereka ya berusia 6 tahun. Banyak media pada saat itu menyayangkan keputusan daripada Adele ini. Pada saat Adele melaporkan gugatan cerainya ke pengadilan Washington teman-teman, ya pada saat itu pengadilan mengharuskan Adele untuk membagi setengah harta kekayaan dengan suaminya, karena pada saat itu Adele ya tidak melakukan perjanjian pranikah atau prenup teman-teman ya. Jadi kalau di Indonesia itu teman-teman, prenup ini merupakan perjanjian pemisahan antara suami dengan istri. Jadi dalam perjanjian ini kurang lebih sangat dijelaskan mana harta daripada suami, mana harta daripada istri. Kalau di Indonesia memang ini kurang populer, walaupun sebenarnya ada beberapa pebisnis, pengusaha, dan juga artis yang melakukan perjanjian pranikah ini teman-teman gitu ya, karena supaya apabila terjadi hal yang tidak diinginkan ya, keributan pembagian harta, tidak terjadi keributan. Tetapi ternyata Adele tidak melakukan perjanjian ini teman-teman, sehingga pengadilan Washington ini ya meminta Adele agar untuk membagi hartanya kepada Simon teman-teman, dan inilah yang membuat Adele sedikit terasa agak marah teman-teman ya, karena kita kan sudah uh, melihat perjuangan dia dari perceraian orang tua sampai dia mencapai kesuksesan sampai pada saat ini, kurang lebih 140 juta dolar atau sekitar 2,5 triliun ya teman-teman, dimana Adele harus membagi harta kekayaannya dengan Simon teman-teman ya. Inilah yang membuat Adele sedikit agak kecewa dan marah. Tetapi ya karena kan kita menikah itu untuk sekali seumur hidup, itulah alasan Adele tidak yang membuat perjanjian pranikah tersebut, tapi dia menerima semua itu dengan ikhlas teman-teman. Pada akhirnya dia membagi dan menjual rumah pribadi mereka untuk dibagikan ya, harta kekayaannya dibagi dua bersama dengan mantan suaminya. Setelah lama tidak mengunggah kehidupan sosialnya di Instagram ya teman-teman, dan publik dikejutkan dengan penampilan terbaru Adele teman-teman pada saat dia ulang tahun, yaitu tanggal 5 Mei 2020. Pada saat itu Adele berulang tahun berusia 32 tahun teman-teman, dan dia sangat kurus teman-teman, dan dia berhasil menurunkan berat badannya 22 kg teman-teman. Jadi tadinya kan dia berat badannya tuh sekitar 80, dan sekarang berat badannya itu sekitar 50 teman-teman. Jadi itulah teman-teman perjuangan dia, karena ketika ditanya apa yang membuat Adele itu ingin berubah hidupnya, dan dia mengatakan, saya ingin bergaya hidup sehat, saya ingin berumur lebih lama untuk anak saya Angelo teman-teman, karena hak asuh daripada anaknya ini ya Adele yang menerimanya. Dan pada saat ini Adele ini dengan tubuh yang semakin sehat teman-teman, dan dia melakukan diet yang sangat ketat teman-teman. Ini merupakan salah satu diet yang dicetuskan oleh ahli gizi Inggris, yaitu Sirtuin Food teman-teman. Jadi Adele ini diet dengan memakan makanan seperti sayur-sayuran dan buah-buahan, dan juga dia melakukan olahraga pilates teman-teman, dan angkat beban ya seminggu 2 sampai dengan 3 kali, dan dia berhasil mengubah kehidupan dia menjadi lebih baik. Ya teman-teman, itulah kisah daripada Adele. Adele ini teman-teman merupakan pribadi yang tertutup ya, dia tidak ingin memberikan beban kepada ibunya. Jadi Adele ini tidak pernah curhat tentang
kegagalan atau kesalahan atau hal yang buruk dia selalu pendam teman-teman. Maka dari itu lagu-lagunya itu merupakan curahan hatinya teman-teman, makanya selalu sukses karena itu bentuk curhat dia ya yang terdalam melalui lagu-lagu yang dia ciptakan teman-teman. Dan saya sih menunggu ya, kira-kira dia akan menciptakan lagu seperti apa nih ya dengan kasus perceraiannya. Dia kan sudah mengubah hidup dan badannya dengan baik, kira-kira dia akan menciptakan lagu yang seperti apa ya, kita tunggu saja ya teman-teman. Kira-kira teman-teman suka ya dengan videoku ini. Terima kasih sudah nonton dari awal hingga akhir. Nah teman-teman, setiap kita punya masalah, ada hanyalah contoh ya, tetapi keputusan terbaik untuk masa depan kita, untuk hidup kita itu kita yang pegang teman-teman. Jadi lakukan yang terbaik yang kita bisa teman-teman. Tuhan memberkati. God bless you all.